Tak kenal maka tak sayang jika Anda mengenali bahkan suka mencicipi hidangan khas negeri ginseng. Apakah Anda tahu ada cerita serta filosofi di balik makanan khas Korea Selatan tersebut? Kita bahas malam hari ini bersama dosen program studi bahasa dan kebudayaan Korea UI, Afriyadi. 안녕하세요. 잘 지냈어요? Afriyadi Shine. Terima kasih Mas Afri sudah bergabung dengan kami di Korean Corner malam hari ini. Kita ngomongin soal makanan, bikin kita ngiler kalau tadi mungkin lihat juga. Ini yang menarik kalau misalkan mungkin banyak yang belum tahu juga. Ada kepercayaan di masyarakat Korea kalau berbicara mengenai masakan atau makanan itu ada korelasi ya katanya dengan kesehatan atau ilmu kedokteran. Karena berasal dari akar kebudayaan yang sama. Boleh dijelaskan Mas Afri? Ya, terima kasih Mbak Tiffany. Ya, memang salah satu suku bangsa di dunia ini yang percaya istilah you are what you eat atau tubuhmu itu apa yang kamu makan itulah bangsa Korea ya. Ya berakarnya jauh sejak zaman kuno bahkan tidak dapat diprediksi sejak kapannya. Tapi tidak hanya di Korea saja saya rasa. Fenomena yang sama juga terjadi di Tiongkok, di Jepang sebagai negara Asia Timur lainnya. Atau bahkan tidak hanya di Asia Timur, tapi di setiap suku bangsa pun memiliki kearifan lokalnya tersendiri. Tentunya dengan cara yang berbeda-beda. Kalau ditanya mengapa, saya rasa sulit untuk memberikan jawaban yang pasti dan fix gitu ya. Namun penjelasan tentang mengapa itu mungkin dapat kita pahami dengan mengerti konsep filosofi, filsafat masyarakat Korea. Nenek moyang orang Korea itu percaya bahwa manusia dan alam itu merupakan sebuah kesatuan. Alam disebut Daewoo, secara harfiah berarti rumah atau kediaman yang besar, makrokosmos gitu ya. Sedangkan manusia itu disebut Soju, atau secara harfiah berarti rumah atau kediaman yang kecil, mikrokosmos. Jadi antara manusia dan alam itu saling terhubung. Manusia hidup di dalam rumah besar yang disebut alam. Oleh karena itu pula manusia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Dan hidupnya harus seimbang dengan alam. Makanya filosofi masyarakat Korea itu yin dan yang, dan yang kalau dalam bahasa Korea. Jadi setiap unsur di dunia itu harus seimbang antara manusia dengan alamnya. Nah, hal ini juga berpengaruh dengan kesehatan, Mbak. Masyarakat Korea itu percaya memulai hidup yang sehat itu harus makan makanan yang berasal dari alam. Nah, makanan di alam itu sudah menyediakan berbagai nutrisi yang kita butuhkan dalam tubuh manusia ya. Ketika sakit, berarti ada elemen atau nutrisi yang tidak seimbang dalam tubuh. Untuk itu pula mereka mengonsumsi makanan atau ramuan tertentu agar nutrisi yang tidak seimbang itu menjadi seimbang kembali. Nah, contoh ketika ada perubahan musim nih ya Mbak ya, tubuh manusia itu kan ikut berubah menyesuaikan musim. Elemen tertentu akan melemah dan elemen tertentu akan menguat gitu ya. Agar seimbang, masyarakat Korea itu percaya bahwa mereka harus makan makanan tertentu. Dari situ pula muncul sebuah istilah goyak 음식 atau makanan penjaga kesehatan, makanan suplemen gitu ya. Misalnya kalau di musim panas, orang Korea itu percaya bahwa karena tubuh kita begitu berkeringat, kita menjadi lemah gitu ya. Maka makanan yang paling cocok untuk membuat tubuh kembali kuat adalah dengan makan samgyetang atau olahan ayam dengan ginseng itu. Ginseng itu dipercaya dapat mengembalikan kondisi tubuh yang lelah akibat kepanasan dan berkeringat. Dan waktu makannya pun ada ketentuannya. Nah, dalam bahasa Korea namanya sambok. Ada chobok, jungbok, dan malbok. Ketiganya ini merupakan hari yang diyakini sebagai hari terpanas di sepanjang musim panas di Korea. Jadi kalau sudah musim panas itu pasti restoran samgyetang yang paling ramai. Iya, betul. Keterkaitan antara makanan dengan kesehatan bagi masyarakat Korea. Makanan yang cukup saja sudah bisa menjadi sehat. Iya. Seperti itu, Mbak. Kalau kita membayangkan visual ya, makanan Korea itu saya bisa mendefinisikan visualnya itu adalah kaya. Contoh misalkan kalau banca makanan pelengkap itu banyak sekali macamnya, walaupun mungkin memang porsinya diberikan sedikit-sedikit. Atau kalau kita makan bibimbap, ya kan, itu banyak sekali warnanya di sana. Ada filosofi nggak sih Mas Afri terkait dengan hal ini? Bagaimana penempatan ingredients atau bahan dasar dalam penyajian makanan Korea ini? Ya, kalau kita ngomong banca ini memang unsur yang paling unik kalau kita ngomong tentang makanan Korea ya. Karena setahu saya sejauh ini satu-satunya tradisi makanan yang menyediakan begitu banyak lauk pauk di meja makan sekaligus mendampingi makanan utama dan gratis itu hanya di Korea.
Ya, mungkin Mbak dan pemirsa juga Mm. pernah datang ke restoran Korea. Belum datang pesanan utamanya udah muncul banyak piring-piring kecil. Isinya kimchi, acar Udah kenyang lobak, duluan. udah kenyang duluan lihat ya, betul. Tapi sebenarnya tradisi menyajikan banchan itu belum lama dimiliki oleh orang Korea. Jadi pada masa Joseon, makanan yang banyak itu hanya bisa dimakan oleh kaum bangsawan atau keluarga raja. Rakyat itu tidak punya kemampuan ekonomi yang begitu menunjang. Bahkan di keluarga bangsawan pun ada jumlah dan ada batasannya. Jadi ada aturannya. Ada yang disebut samchop, ochop, chilchop, guchop, sipichop. Atau 3 mangkuk, 3 piring, atau 3 jenis banchan, 5 jenis banchan, 7 jenis banchan, 9 jenis banchan, dan 12 jenis banchan. Jadi bahkan untuk seorang raja masa Joseon pun maksimal banchan yang disajikan itu hanya 12 jenis, tidak sebanyak seperti sekarang. Itu pun tidak habis semua oleh raja dimakan gitu ya. Biasanya raja hanya makan 6 sampai 7 jenis kemudian kenyang gitu ya. Atau ada catatan ketika musim-musim paceklik, raja hanya memakan 2 sampai 3 macam lauk saja. Ini menunjukkan rasa bela sungkawanya terhadap rakyat yang sedang kesulitan makanan. Nah, diduga berkembangnya banchan Korea menjadi begitu banyak dan begitu variatif itu sejak zaman modern setelah kemerdekaan, ya. Ketika Korea mulai berubah menjadi destinasi wisata dan banyak pelancong dari luar negeri yang datang. Dengan demikian makanan menjadi salah satu unsur yang berkembang seiring banyaknya pelancong tersebut. Muncul restoran yang menyediakan begitu banyak banchan, walaupun porsinya seperti yang Mbak katakan sedikit-sedikit gitu ya, dan menjadi atraksi tersendiri bagi warga asing. Sama lah seperti kita masuk ke rumah makan Minang yang sekali menyajikan lauk tuh 10-15 macam di depan mata gitu ya. Pasti sangat menggiurkan. Ya bedanya kalau di Korea itu semuanya gratis dan bisa minta review. Nah, ini Tapi kalau karena untuk karena tadi baru muncul ada gambar sundubu jjigae, ya kan, ada dubu, ada tahu di sana. Ada juga kepercayaan, mungkin nanti Mas Afri bisa jelaskan mengapa orang Korea harus memakan tahu setelah keluar dari penjara. Apa artinya? Dan apa dibalik itu semua? Ada banyak interpretasi soal makan tahu gitu ya, tapi saya merangkumnya setidaknya saya melihat ada 3 makna. Yang pertama adalah makanan di penjara Korea itu biasanya nasi yang dicampur dengan kacang, Mbak. Makanya kalau masuk penjara di Korea itu istilahnya 콩밥을 먹어요. 콩밥을 먹는다. Makan nasi kacang atau makan nasi kacang-kacangan. Jadi setelah selesai keluar dari penjara, proses penjara itu disuruh makan tahu sebagai lambang bahwa kacangnya sudah berubah, berproses menjadi sesuatu yang baru. Nah, kebetulan tahu itu kan berasal dari kacang kedelai, gitu ya. Nah, filosofi kedua adalah tahu itu warnanya putih. Jadi sebagai lambang dilahirkan kembali menjadi orang yang baru dan bersih, gitu ya. Dan yang ketiga adalah alasan yang paling rasional menurut saya. Karena makanan di penjara itu khususnya dulu ya, tidak cukup nutrisinya. Ya, biasanya tahanan itu kelaparan setelah keluar penjara. Jadi diberikan tahu yang lembut dan bernutrisi itu untuk memulihkan tubuhnya agar tidak tersedak. Kalau jika langsung diberikan nasi atau daging itu kan takutnya makannya kecepatan dan tersedak seperti itu. Iya. Oke. Menarik kalau kita ngomongin karena banyak sekali yang sebenarnya ingin kita gali. Mungkin kapan-kapan kita bisa diskusi lebih panjang lagi ya, Mas Afri ya, terkait dengan hal ini ya. Nanti mau ya di Korean Corner ya. Oke, terima kasih Mas Afri karena waktunya sangat singkat. Sayang sekali nanti mungkin next time atau lain waktu lah kita akan ngobrolin dengan topik menarik lainnya. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung di Korean Corner malam hari ini. 안녕히 계세요. 감사합니다. 안녕히 계세요.